Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lenders, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kabar baik untuk kita semua ya Lenders. Baik, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bu Istofani selaku CEO dari Pitinline.com. Lalu terima kasih kepada yang terhormat Bu Lilis Kurnia selaku pemateri yang akan membawakan materi yang luar biasa pada kesempatan di pagi hari ini. Dan tak lupa juga kepada teman-teman Liners yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julian Mia Puspita atau biasa dipanggil Jian. Di sini, Jian akan menemani Liners dalam acara webinar series ketiga Fit Academy by Fitinline. Oke, baik. Sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Karena kali ini merupakan webinar ketiga dari Fit Academy, dan mungkin masih banyak nih dari Liners yang baru join dan masih bingung sebenarnya Fit Academy itu apa sih? Nah, secara garis besar, Fit Academy merupakan salah satu produk dan layanan pembelajaran fashion dari fitinline.com. Di dalamnya terdapat 9 webinar gratis dan 2 mini workshop berbayar yang akan dilaksanakan hingga bulan Desember 2022. Kali ini merupakan webinar fashion ketiga dengan tajuk acara Yuk Rancang Ide Bisnis Fashionmu. Nah, Liners, kalau mau tahu lebih banyak mengenai rangkaian acara Fit Academy, bisa nih Liners follow dan pantengin Instagram Fit Academy dengan username fitacademy_2022. Sebelumnya, Jen informasikan kepada Liners untuk mengikuti webinar ini sampai akhir, karena link presensi akan dibagikan di akhir acara. Presensi ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baik, sebelumnya, Jian akan memperkenalkan sedikit tentang pemateri kita kali ini. Untuk tim Fit Academy mungkin bisa bersiap. Baik, terima kasih. Liners, pembicara kita kali ini merupakan Bu Lilis Kurnia yang merupakan owner dari Cemanting Art yang membuat produk dengan konsep Zero Waste, Ready to Wear dalam tema Eco United. Produk dari Cemanting Art mengangkat motif kearifan lokal, diantaranya seperti Gunung Slamet, Sungai Serayu, Kali Kelawing, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, Liners, beliau juga telah mendapatkan banyak prestasi, diantaranya seperti finalis 2 Motion Kemenperin Jakarta di tahun 2021, lalu ada finalis Jogo Semar Kota Kasablanka Jakarta 2021, lalu juara 1 di desainer batik Hari Batik Purbalingga, Jawa Tengah 2019, dan juara 2 desainer busana Lenggang-Lenggok Hari Batik Purbalingga, Jawa Tengah 2021. Dan masih banyak lagi yang lainnya loh. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita sambut Bu Lilis Kurnia. Halo Bu Lilis Kurnia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Jan dan kawan-kawan lainnya. Mbak Istofani pastinya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lilis. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat-sehat hari ini dan insya Allah seterusnya ya. Gimana Mbak Jen dan kawan-kawan semuanya? Alhamdulillah baik. Ibu, apakah sudah siap untuk mengisi materi Bu? Insya Allah siap ya. Alhamdulillah. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya bicara lebih lanjut, adik-adik semuanya sudah siap pensil dan kertasnya juga ya, serta penggaris ya, supaya nanti kita nggak kita nggak buru-buru nggak dan dapat ya, boleh dulu ya, hap. Ada kalau ada yang mau.
berangkat dari bangkunya, cari pensil, kertas, dan penggaris. Ya, bisa dibawa HP-nya kemana-mana kan? Fleksibel. Baik, nama saya, sebentar sebelum nama saya ya. Begini, teman-teman semua sudah pernah mau bisnis fashion atau belum? Bisa dijawab? Atau lagi mulai bisnis fashion? Nah, di sini kadang-kadang kita masih ada kendala atau bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya step-step untuk bisnis fashion seperti itu ya. Maka di sini kami akan bawakan ya ide bisnis fashion ya. Kita akan bawakan, kenalkan dulu manajemen, desain, dan model bisnis kanvas. Ya, dengan saya Lilis Kurnia Widyastuti dari Cemanting Art, kami akan mencoba menjelaskan kepada kalian untuk topik pertama dulu. Ya, baik, kita mulai topik pertama. Ya, desain, manajemen, dan bisnis kanvas. Kita coba desain manajemennya dulu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke desain manajemen, kita harus tahu dulu, manajemen itu ada berbagai jenis, berbagai macam. Apa saja? Baik, apa saja manajemen? Ya, ini dia. Ya, masih dari masih kedengaran suara saya? Halo? Baik. Suara saya nggak putus-putus ya, baik. Untuk ke arah fashion management itu sendiri, ya, kita coba lihat di sini yang saya bold. Ada project, ada desain, strategi, rantai pasok. Di sini kita masuk ke slide kedua, desain. Desain manajemen. Slide berikut. Bagian slide berikut. Ya, di sini desain manajemen ya. Jadi desain manajemen itu di dalamnya ada tercantum, boleh minta tolong ada yang mute ya, soalnya kedengeran di suara saya di sini. Ya. Jadi desain manajemen ini ada rangkaiannya, ya. Rangkaian desain manajemen ini termasuk adalah manajemen yang ada di dalam beberapa jenis manajemen tadi. Harus kita tahu dulu solusinya. Desain manajemen ini untuk apa? Ya, tanda panah ke bawah. Ya, jadi untuk mengendalikan apa? Proses kreatif, mendukung budaya kreativitas, membangun struktur dan organisasi apa saja. Ada proyek manajemen di dalamnya, ada desain itu sendiri, ada strategi, ada teknik rantai pasokan. Jadi kita tahu ya, desain itu artinya arrange ya. Nah, maksudnya desain itu artinya struktur ya. Kalau manajemen itu tata atau arrange. Jadi struktur yang akan ditata seperti itu dalam bisnis fashion. Apa? Struktur yang akan ditata dalam bisnis fashion. Jadi di situ nanti ada manajemen project, desain, strategi, dan rantai pasok untuk mengendalikan proses kreatif itu sendiri untuk mendukung budaya kreativitas, membangun struktur dan organisasi. Slide berikut. Langsung slide berikut, Mbak. Nah, di sini dalam produk tadi, desain manajemen itu, kita lihat ya, masuk sekarang ke fashion design management. Fashion design management ini ada beberapa, intinya ada beberapa poin di sini. Ada produknya itu sendiri yang akan kita manajemenkan strukturnya, ada brand,
yang akan kita tata strukturnya, lalu nanti ngeblend jadi satu menjadi produk blend yang akan kita tata strukturnya. Ingat ya, manajemen desain. Manajemen itu tata, desain itu struktur. Kayak kita misalnya ada struktur baju. Struktur kita apa ya? Manusia aja. Manusia ini kan ada kepala, ada leher, kepala, kuping, leher, dan anggota tubuh lainnya. Itu struktur ya. Nah, harus ditata langkah kita. Nah, seperti itu gambarannya. Ya. Nah, sekarang untuk penjelasan produk desain manajemen, terus nanti ada brand desain manajemen, ada blend produk brand desain manajemen. Nanti yang keempat, setelah itu, yang tiga itu semua terkendali, sudah ada apa namanya masing-masing kata manajemennya. Kemudian keempat kita masuk ke service design management. Jadi suatu produk kalau nggak ada service, maka produk itu sendiri kira-kira gimana? Akan berkelangsungan atau tidak? Akan ada repeat order atau tidak? Biasanya walaupun ada repeat order, tapi ternyata kalau kita nggak service, itu repeat ordernya jarang. Seperti itu ya. Itu yang sudah artinya sudah kita pernah mengalami sebelumnya. Begitu. Kampus pun begitu. Kalau misalnya sudah ada produknya, misalnya produknya adalah mahasiswa SDM-nya ya, brandnya apa kampusnya. Nah, terus di situ nanti ada si mahasiswa sama si brand si kampus ini kan harus disinergikan, ya kan? Nah, oh lulusannya ternyata bagus seperti itu. Terus ada servisnya nggak? Kalau nggak ada servisnya, misalnya nggak ada kabar-kabari ke masyarakat, terus nanti tidak ada komunitasnya itu sendiri, ya maksudnya si artinya alumnusnya itu tidak ditarik oleh alumnus yang lain dalam dunia kerja, seperti itu ya. Terus tidak ada feedbacknya ke kampus misalnya. Nah, itu kira-kira kampus itu sendiri akan makin ternama atau biasa saja. Itu kan ada hubungannya nanti ya. Tapi ini fashion lain lagi ya, itu hanya sekitar biasa. Setelah itu nomor 5-nya baru nanti bisnis design management. Bisnis design manajemen artinya tadi apa? Manajemen itu tata, ya. Desain itu structure. Jadi menata struktur bisnis dari si fashion. Jadi kalau udah ada produk, ada brandnya, ada produk brand, maka nanti ada service, lalu ada bisnis. Si bisnisnya itu sendirilah yang nanti akan misalnya kita kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti itu. Slide berikutnya penjelasannya. Ya, slide berikutnya. Ya, di sini kita lihat ya, satu-satu. Produk design management. Saya akan bawakan ini selama kira-kira 25-30 menit. Karena nanti kita akan praktek bisnis kanvasnya. Oke, model bisnis kanvasnya. Satu, produk design management. Produk design management ini produknya fokusnya ke satu aja. Fashion misalnya. Kalian kan di fashion. Contoh fashion misalnya. Desainnya apa fokusnya? Jadi fokusnya itu ada 5. Ada desain, ada interaksi, pemasaran, research and development, ada pengembangan produk baru. Ya, boleh di screenshot dulu. Baik, fokus pada produk. Ada desain, ulangi, interaksi, pemasaran, riset, dan pengembangan. Apa sih desainnya? Kita fokus dulu. Misalnya desainnya itu produk apa? Yang per musim kah? Kalau di luar negeri ada musim apa saja? 4 musim ya misalnya. Musim panas, musim semi, musim apa lagi? Hujan, sama musim salju. Nah, kalau di Indonesia, negara tropis, ada cuma 2 musim. Musim hujan sama musim ya bisa kemarau, bisa pokoknya nggak hujan gitu ya. Jadi kita lebih ke mau kemana nih desain produknya, target pasarnya seperti itu. Jadi kalau kita memang misalnya target pasar usianya itu misalnya remaja kayak kalian, misalnya remaja yang dari mulai 17 sampai 25 lah ya. Di musim penghujan, kira-kira itu desain produknya apa? Dipikirkan seperti itu, ya. Misalnya jilbab deh, jilbab yang musim hujan, misalnya jilbab seperti apa ya, atau baju seperti apa yang musim hujan yang bisa dipakai untuk jilbab. Itu
gitu kan. Misalnya untuk sesuai dengan musim hujan. Jadi misalnya mungkin bajunya ada hoodie-nya buat tutup kepala seperti ini, seperti itu. Selain jas hujan ya. Atau misalnya bajunya itu seperti ada shawl-nya yang langsung dijahit ke leher seperti itu, yang menggantung-gantung. Tapi nanti kalau misalnya bisa diselempangkan shawl-nya. Nanti kalau udah bisa dipakai lagi nanti dibuka lagi setelah di saat musim. Halo Ibu, apakah terdengar suara saya? Oke, baik. Seperti ini jaringan Bu Lilis agak buruk ya. Kita tunggu sebentar dulu ya, Liners. Variasi dari model-model di sana terkait lingkungan, diferensiasi. Apa nih ya Allah mati? Halo Bu Lilis. Ya. Bentar. Nah, iya, saya di sini. Sebentar tadi saya maaf ada kendala sinyal ya. Nah, Iya, terus Bu. lanjut saja. Terus ada interaksi kok. Jadi, oh ya, tadi saya bicara tentang batik ya. Jadi batik sama-sama warna coklat Jawa Tengah kan. Tapi saya ada diferensiasi tadi seperti yang saya sampaikan. Misalnya motifnya ada motif logo, karena di sini ada dua lawa, ada juga produk wayang super, wayang dari rumput, ya sehingga kami gambarkan. Atau diferensiasinya kalian punya motif-motif di daerah masing-masing, dan kita terima motif itu untuk kita cantingkan. Seperti itu nanti batiknya jadi milik kalian. Jadi yang kita yang batikin sesuai dengan pola kalian seperti apa, pola motif batiknya, misalnya di daerah kalian ada di mana nih misalnya? Di Jakarta misalnya, atau di Jogja apa sih? Ininya, Malioboro gitu. Jadi kalian bikin suatu gambar Malioboro, salah satunya. Nah, Malioboronya itu kita lukis, pola, lalu kita cantik, kita warna. Seperti itu nih diferensiasi. Nah, kalau hijab bagaimana ya? Oh ya, kalau hijab anak kecil seperti yang contoh yang ada di masyarakat, diferensiasinya dikasih telinga di sini, timos atau apa seperti itu. Itu namanya diferensiasi. Jadi walaupun nanti diferensiasi kita diikuti oleh pengembang lain, oleh fashion lain, jangan khawatir karena disitulah kita dipacu untuk bikin diferensiasi yang lain. Siap ya? Nah, lalu untuk yang ketiga pemasaran. Jadi pemasaran produk ini target pasarnya kemana? Target pasarnya tadi saya seperti sudah bilang kan itu ada segmen-segmen umur atau segmen lokasi misalnya seperti itu ya. Terus kalau lokasi pemasaran gimana? Lokasi pemasarannya misalnya untuk online bisa di e-commerce atau lokasi pemasarannya di galeri tertentu atau lokasi pemasarannya saat kita buka stand, buka lapak dan lain-lain. Dan keempat yang terkait dengan produk adalah riset development. Jadi misalnya contoh hijab saat musim kemarau, jenis bahan yang cocok untuk musim apa ya? Kira-kira hijabnya yang dipakai, yang menyerap seperti itu ya. Terus bagaimana yang seperti itu. Misalnya nanti mau pakai itu di saat musim dingin, berarti hijabnya itu bisa kita tambahkan misalnya shawl di sini. Jadi kita produk shawlnya seperti itu. Atau kita produk dua-dua. Mengembangkan produk apa terus
kreativitas, variasi lagi diferensiasinya. Kalau tadi misalnya motif batiknya gua lawa, motif lawanya tadi pakai bunga. Besok-besoknya lagi motif lawanya pakai apa ya, gitu kan? Tapi tetap gambar lawa misalnya. Gambar lawannya yang tadinya seperti ini, ganti gambar lawannya seperti yang lain. Itu kelelawar ya. Jadi gimana cara membatik gambar lawan, orang nggak lihat itu sebagai kelelawar, plak-plak kelelawar kecil, tapi kita bisa lihat ini satu apa ya namanya metafora ya. Ini apa namanya? Kelihatan lambang. Apa ya? Hijabnya mungkin itu tadinya nggak pakai hijab, gimana ceritanya ya? Itu ada untung, ada tamu, kita harus cepat-cepat pakai hijab, gitu. Ya yang nggak itu. Terus pengembangan produk misalnya kalau hijab lagi, terus ada ini tambah misalnya garis-garis seperti itu, atau enggak dari per kita inovasi aja ya. Nah semua itu nanti akan terkait oleh estetika. Aspeknya yang ada 3, estetika, semiotik, ergonomis. Apa itu estetika? Ini di screen itu nggak masalah ya, walaupun nanti mungkin materinya akan diberikan. Estetika itu keindahan ya. Walaupun kita banyak perpecahan misalnya dalam satu jilbab, gimana cara mengindahkannya gitu, bukan mengabaikannya, tapi membuat itu menjadi indah seperti apa, seperti itu ya. Terus semiotik, lambang ya, lambang dari apa namanya, bisa juga apa namanya, lambang kita sebagai wanita muslim ya. Atau misalnya hal-hal lain. Terus ergonomis, misalnya kenyamanan. Kenapa aspek ini harus diperhatikan? Karena ada fungsinya. Fungsinya apa sih? Tanda tangannya adalah fungsinya itu mengekspresikan kualitas produk untuk mengelola apa saja. Jadi si kualitas ini untuk mengelola apa saja? Mengelola ada 1 beragam kelompok produk, ada 2, duanya tuh platform desain produk yang dapat diterapkan bersama dengan aspek desain yang berpusat pada pelanggan. Jadi fungsi dari aspek-aspek ini itu pusatnya pada pelanggan. Pelanggan pengennya apa? Makanya bisa kita pilih itu. Di sini tadi ada nomor 4, ada research and development. Gitu ya. Jadi kita bisa bikin research dan development ke para pelanggan yang kalau kita lihat kalau makanan ya, di mall-mall itu ada contoh makanan, Mbak cobain enak nggak rasanya, Mbak kalau cobain ini enak nggak rasanya, ini Mbak tulis kuesionernya ya, seperti itu juga bisa kita bikin gitu ya. Misalnya Mbak coba pakai jilbab ini, kira-kira nyaman nggak, kita berani saja di luar seperti itu. Terus kalau pakai jilbab ini gimana Mbak, ini ada misalnya kita bagikan ke pelanggan, jangan dibagikan tapi dicoba 5 jenis fashion jilbab yang kita akan keluarkan seperti itu ya. Nah itu nanti kita coba apa saran dan kesannya mereka masing-masing, dan kita dari situ bisa rilis mana duluan nih yang akan kita keluarkan ya. Berikutnya, slide berikutnya. Sekarang brand. Image ya. Kita tata strukturnya. Sekarang kita tata strukturnya dari brand itu sendiri. Brand itu apa sih teman-teman? Brand itu bukan merek ya. Kalau kita lihat, brand itu adalah image ya. Image sebenarnya. Image-nya orang-orang terhadap kita ya, baik kita secara pribadi, secara produk. Image-nya apa sih yang kita bentuk? Kan kalau misalnya Coca-Cola, oh ya image-nya kalau kita dengar kata Coca-Cola itu kalau wah gini aja, jangan kan dengar kata Coca-Cola atau Sprite di dalam musim panas, sangat panas ya, di jalanan panas, yang kita ingat udah image kita tuh udah ke Sprite aja, padahal nggak ada Sprite di situ, paham? Ya sampai sini ya. Nah, jadi pas kita lagi lihat anak kecil gitu ya, wah ada teman saya nih yang punya brand tertentu yang kalau dikasih ke sini ke anak kecil lucu banget di jilbabnya. Jadi orang tuh udah mikirnya ke kita aja nih, ya gimana caranya mentata ya. Nah di sini brand itu ada brand untuk corporate itu perusahaan
Ya, fokusnya mereka tuh organisasi yang mementingkan ekspresi dan persepsi identitas perusahaan, ya brand, terus dia itu manajemen desanya perusahaannya ya menerapkan, mengembangkan dan mempertahankan identitas perusahaan itu sendiri. Ya, misalnya nggak jauh-jauh deh kita ke Indosat. Ya. Dulu saya pernah kerja di Indosat. Nah itu brandnya Indosat tuh apa ya? Brandnya itu kalau kita lihat matahari, wah, kartu mentari. Gitu lah. Kartu mentari saya belum pakai, saya pakai lah. Perusahaan ini, kok mentari tuh bisa dipakai atau enggak entry siswa. Ya, jadi itu untuk mengontrol dan mempengaruhi kerja perusahaan nggak melenceng dari itu, nggak melenceng. Ya, misalnya tiba-tiba jadi melenceng bikin mobil, tiba-tiba bikin mobil, brand itu image kita Indosat mobil kan enggak gitu Indosat. Oh Indosat ini apa namanya operator nasional untuk corporation gimana? Kerjasama sama teman-teman. Ya, kita kerja. Tulisan nanti kalau misalnya kita pengen sih seperti kami fashion ya. Kami fashion itu dibentuk oleh orang Desi. Nah, orang Desi kan berpengaruh sampai itu Halo Bu Lilis. ya ini saya ya saya muncul lagi. Baik, maaf ini memang sinyalnya ya. Mudah-mudahan kita lancar ya di lancar. Terus jadi si kami fashion ini gimana dia nge-brand produknya itu untuk family gitu. Katanya awalnya untuk para hati gitu, untuk para kawan-kawan lah gitu. Gimana sih kalau kita bestian bisa kembaran bajunya, bisa walaupun warnanya sama tapi beda modelnya seperti itu ya. Yang ketiga, slide ketiga udah. Produk brand design management. Nah ini dia blending atau penggabungan dari tadi yang produk sama brand itu digabungkan jadi satu. Ya, produk manajemen ini kalau kita sudah punya udah agak kuat intinya kita udah bentuk lah intinya ya, kita bentuk apa sih kita tuh siapa sih produknya kita image-nya kita udah ada, terus di blending jadi satu. Jadi kita tata nih ya, kita tata struktur kita tata. Nah mulailah di sini ada produk, ada kelompok produk. Jadi kalau Indosat tadi produk brand manajemennya produk sendiri-sendiri. Prabayarnya itu misalnya juga ada kelompok produk operator. Misalnya ada Matrix, M3, Mentari, itu kelompok produk. Ya. Nah, ini masing-masing sendiri-sendiri loh yang sendiri-sendiri manajemennya. Ya, untuk produk manajemen. Kalau kita fashion, misalnya produk Muslim, dalam produk kita hijab juga, tapi kita target pasarnya mulai berkembang. Kita berat gitu ya, lucu. Nah sekarang kita beranjak ke untuk umurnya umur 12 ke 15 target pasarnya SMP. Kita bikin jilbab mereka, terus ada juga umur yang dari 17 ke 25. Ya, jadi ada 3 kelompok produk hijab. Ya, jadi di sini ya, jadi manajemen ini bisa kita tangani untuk produknya satu top produk atau kelompok produk tapi sama hijab-hijab juga, cuman beda segmen kayak gitu.
Terus semua ini nanti ada manajemen desain dari produk, ya. Kita ulang kayak tadi, sama. Ada R&D, Research and Development-nya, ya. Kalau kita mau nanganin satu-satu aja dulu, ya, satu produk ya udah, produknya nanti ada R&D, pemasaran sama brand management. Tapi kalau kelompok produk udah 3 pengembangannya, berarti waktu kita pasarin tiga-tiganya ini gimana nih, gitu ya. Nah itu juga ada R&D-nya, ada pemasarannya, ada brand management. Nanti kalau kalian sudah masuk, kalian akan lebih paham. Penting ini dasar-dasarnya dulu. Baik ya, keempat. Sekarang slide yang berikutnya. Yuk, bismillah, mudah-mudahan sinyal lancar. Lancar sinyal, yuk. Nah, disinilah desain service, desain manajemen harus. Jadi service ini harus struktur dari service ini harus di manajemen, harus ditata. Ya, kenapa harus ditata si service-nya? Karena apa? Di sini definisinya dulu. Ada kegiatan perencanaan dan pengorganisasian manusia, infrastruktur, komunikasi. Kenapa sih ada nggak lepas dari yang namanya siapa ini? Nggak lepas dari siapa? Kita, manusia. Siapa yang mencari robot? Kan enggak gitu. Tetap aja ada pun robot, tetap yang jalanin manusia. Seperti itu ya. Jadi mengorganisasikan manusia melayani. Terus ada infrastrukturnya. Ada komponen bahan layanan. Jadi kalau misalnya yang di Indosat, manusia yang sebagai servis, terus infrastrukturnya adalah alat komunikasi adalah bagaimana harus ini untuk berkomunikasi kepada customer, melayani customer dan produknya. Misalnya produknya data, misalnya produknya itu apa? Data pasca bayar, gitu kan? Oh, pasca bayar saya kok biapet gitu ya. Nah itu kan sudah sebagai bahan layanan, bahan komplain. Misalnya, berarti si manusianya itu sudah ngerti gimana sih cara menangani komplainnya, dengan cara apa, dengan cara infrastrukturnya ada untuk menangani komplainnya. Di belakang ada IT nih, gitu kan? Itu terus gimana kita mengkomunikasinya kepada pelanggan? Gitu. Tadi nomor 4, next-nya jangan mundur dulu. Slide-nya keempat. Ya, terus jadi tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan kualitas layanan. Berbeda kita ya. Jadi kualitas layanan ditingkatkan dan interaksi. Jadi hubungan antara penyedia layanan dan pelanggan dan pengalaman pelanggan. Ya, jadi kalau yang hijab fashion ya kita simpel aja. Terus gimana ya interaksi penyedia layanannya? Dari distributor di produsen si hijab, terus interaksinya menyediakan hijab, ya fungsi hijab. Ada pelanggannya, terus ada pengalaman pelanggan. Ternyata ketika kita pakai hijab ini cantik kata pelanggan, gitu kan? Atau panas, cantik tapi panas. Nah ini kan udah bahan juga bahan komplainan mereka. Gimana caranya supaya mereka itu atau apa sampai ke media massa seperti itu? Gimana kompensasinya seperti itu? Apa kita coba lagi, gitu. Tapi jangan sampai sih seperti itu. Jadi dari R&D nggak kita ganti misalnya, atau kita ganti kita tambahin jilbabnya dengan jilbab yang lain, seperti itu kan ya layanan. Kalau bisa sih dari mulai R&D itu benar-benar lolos seleksi dan kualitas. Itu. Yuk, yang kelima sekarang. Kelima, ya, di sini ada bisnis design management. Nah, bisnis design management ini digunakan dalam mengembangkan model bisnis. Ya, mengembangkan model bisnis berkaitan dengan bidang yang baru muncul tentang bagaimana mengintegrasikan si desain itu si struktur tadi ke tata manajemen dalam satu organisasi. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini sebelum kita buka sesi selanjutnya model bisnis kanvas. Sebagai contoh dari bisnis design manajemen.
Ada pertanyaan atau mau dibuka bagian sesi pertanyaan? Oh, baik, Bu. Mungkin sesi Q&A-nya kita pindah ke akhir ya, Bu, setelah semua materinya selesai. Ya. Model bisnis kanvas. Yuk. Ya. Dalam itu saya sediakan 5 giveaway buat kalian yang saya rasa benar-benar memperhatikan nih. Ya, dari pertanyaan saya nanti kalian masuk ke apa namanya panitia atau ke chat ya, jawabannya nanti jawabannya yang kira-kira mendekati. Seperti itu. Jian, misalnya ini di dalam model bisnis kanvas tadi nanti ada contoh-contoh yang akan mereka bikin, mereka bisa kirim ke WA siapa ya? Salah satu panitia. Nanti kita akan ambil 5 orang yang akan kita kasih giveaway. Ada nomor WA yang bisa di-share untuk memberikan apa namanya memberikan praktek model bisnis kanvas. Mungkin nanti bisa di WA ke Mas Rama, Bu. Oh iya, nanti ada di chat ya nomor WA-nya ya. Ya, Siap, saya Bu. nanti 5 saya pilih ya. Saya lihat seperti apa nanti yang mendekati kira-kira kalian. Oh ternyata kalian sudah paham. Nah itu yang saya akan umumkan. Jadi mengumumkannya nggak sekarang, nanti yang mengumumkan adalah Mbak Jian atau panitia yang di Sabtu depannya. Begitu ya? Bisa ya? Oke. Bisnis kanvas. Teng-teng. Dan satu-satu gini dulu, coba kita buka PPT ya. Model bisnis kanvas for fashion. Ya, klik ya. Baik, kita coba ya. Next. Nah, stop dulu. Stop. Balik. Ah, jangan semua. Saya mau yang analisis kebutuhan dan profit dulu. Ya. Stop. Ya, stop. Nah, dia model bisnis kanvas. Nah, model bisnis ini ya dipergunakan oleh kita untuk apa? Untuk kita memetakan pikiran kita. Kita memetakan bagaimana sih apa namanya bisnis kita akan berkembang. Jadi ini fungsinya dulu, fungsinya MBC ya kita singkat ya, model bisnis kanvas, bisnis model kanvas. Lihat, analisis kebutuhan dan profit. Bisa ya dibaca jelas ya. Dari 66 orang nih. Bisa lihat, perhatikan dulu. Fungsinya apa? Solusinya apa? Untuk solusi apa? Untuk solusi analisis kebutuhan dan profit. Yuk, diklik sekali. Untuk analisis kebutuhan dan profit. Klik, Mbak. Ya. Jadi, nah, dari analisis kebutuhan dan profit ini, model bisnis kanvas adalah kerangka kerja model dari bisnis kita yang berbentuk visual atau kanvas lukisan agar mudah dimengerti dan dipahami. Seyogyanya, fitrahnya manusia biasanya ya, kalau kita baca bosan nggak kira-kira? Bosan ya. Pasti kita waktu kecil juga lebih ke komik ya atau ke film, ya kan? Pembukanya ada tepuk tangan, ada yang itu terpengaruh oleh benda bergerak, ya terpengaruh oleh warna yang ada, baik itu 3D maupun 2D ataupun 3D, ya seperti itu. Jadi
Jadi kerangka kerja model bisnis bentuk visual kanvas lukisan agar mudah dimengerti dan klik Mbak. Nah, di sini kekuatan dan kekurangan bisnis SWOT, lain dengan SWOT ya. Komponen yang mungkin kayaknya kita tahu nih komponen ini isinya ini, gitu kan. Tapi ternyata setelah kita lihat teman lain, oh ternyata teman lain komponennya ini bisa disilang. Nah, di sini ini drawing by Jam ya. Jadi ini ada di Google. Dan ini biasa kita latihan pakai ini. Kita sampaikan kepada para mas ya. Di situ ada apa? A-nya apa? Sebenarnya ya buka aja. A-nya apa? Customer. Terus kok B-nya loncat tuh? B-nya sini. B-nya mana ditunjuk? B-nya itu apa? Value proposition. Terus C-nya ada kok gambar nih hubungannya ke customer nih, kira-kira apa nih? Itu oh ternyata itu channel ya. Nah, terus ada lagi D. D itu untuk customer relationship, gambarnya hati. Seperti itu. Terus ada apa lagi? A, B, C, D. E-nya mana? E-nya oh E-nya ada di bawah. Ya, E-nya di bawah. Apa tuh E? Oh, revenue. Revenue itu keuntungan. Terus ada F. Key activities. Apa sih aktivitas yang apa namanya dari kita, produk kita itu apa? Aktivitasnya apa aja? Terus ada F, G. G itu apa? Sumber dayanya. Key resources. Ya. Terus ada H. Kita partnernya dengan siapa aja nih? Bisnis. Ya. Terus ada I. Cost-nya. Ya. Yuk. Ini bisa seperti ini. Model bisnis kanvasnya. Ada gambar orangnya. Ada alurnya kemana. Terus kita lihat yang kedua. Slide yang kedua. Sama. Yuk. Slide yang kedua. Nah. Ini. Customer segment sama. Jadi bentuknya model bisnis kanvas itu bisa macam-macam modelnya. Kayak tadi itu. Atau seperti ini. Ya, ada customer segment yang A, terus value proposition. Nah, sekarang kita coba deh. Kita buat segi 4 seperti ini. Yuk, kita buat itu sekarang yuk. Sekarang jam berapa ini? 9.49. Kita selesai hampir 1 jam lagi. Saya mau lihatnya. 9.49 kita mulai, pensilnya dimainkan, kertasnya dimainkan. Gede-gede boleh pakai kertas gambar. Customer segment. Kamu coba cari tahu dulu apa namanya bisnis kamu apa sih? Fashion loh ya, fashion ya, jangan yang lain ya, fashion. Customer segment. Udah semua, kalau udah semua bilang ya. Ada kotak-kotak yang simetris nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk, udah dibikin kotaknya, sudah dibikin A, B, C, D-nya, jangan lupa disebut A, B, C, D-nya supaya kita nggak lupa. Terus ada tulisannya, customer segment, ada value proposition, ada channel C, ada D, customer relationship, ada E, revenue stream di bawah. Udah, tulis.
A, B, C, D udah ya, terus ada A, B, C, D, G, A, B, C, D, E. E-nya revenue stream, itu pendapatan. Pendapatan berasal dari mana aja. Udah ditulis semuanya, nanti kita jelaskan. Terus, 5 menit lagi. Oke, revenue stream, terus ada lagi E, F, E activities, sudah ya semua. Sampai jam 10.30 ya. Sekarang kita contohnya deh. Contoh ya, ke bawah. Yuk, ke bawah. Next. Baik. Ada customer segmentation ya, tadi ini screenshot saja. Contoh-contohnya, segmentasi pasar, terus value proposition-nya ada nilai-nilai manfaat, channel-nya ada saluran pemasaran, customer relation-nya ada pembinaan hubungan pelanggan, person group, revenue stream, aliran pendapatan, di aktivitasnya ada semua aktivitas proses produksi, resources, sumber daya, key resources. Oke. Terus sumber daya udah, terus key partners, kerjasama, cost structure, pembiayaan. Nah, next lagi. Contoh, next. Ini 5 menit tambahan, minta tolong sebentar ya. Nah, ini model bisnis budidaya madu. Ini contoh yang bukan fashion. Ya, ini coba screenshot. Soalnya nanti ini akan menjadi kalian PR untuk fashion kalian. Ini contohnya aja sih soalnya. Sudah di screenshot semua? Soalnya kita mau pindah slide. Oke. Pindah slide. Nike. Kelihatan nggak? Ya, kalau nggak kelihatan, coba nanti model bisnis kanvas Nike bisa di Google. Ya, di sini yang nomor customer segmentnya kemana, apa gitu ya. Tuh, lihat tuh, key partners-nya tuh manufacturing partners dengan pabrik, terus key partners-nya juga ada riset dan itu, apa tuh, sport dan riset. Ya. Terus yang berikutnya, slide berikut, slide berikut. Nah ini hijab fashion, jangan ada yang hijab loh nanti. Apa boleh nggak ya? Boleh deh, hijab tapi hijab yang jangan muslim apa kata. Kemudian ada segmen di sini ya. Saya bikin contoh di sini tuh ada targetnya muslimah, perkotaan, orang yang udah hijrah, terus pemudi. Hijrah tuh mungkin yang kita panjang, ya, seperti itu ya. Pemudi, bukan muda ya. Nah, kalian nanti kalaupun ada yang hijab, coba ya hijabnya yang remaja atau toddler atau yang balita atau yang SD kuliah kayak gitu ya. Ini nih contohnya. Sudah nggak masalah ya PR, soalnya kita waktunya mepet. Oke, next lagi, ada lagi. Nah, kalau ini seperti Nike. Ini namanya ada produk sport ethic ya. Nah, di sini customer segmennya 5-40 tahun, orang yang senang berolahraga, ada siswa, mahasiswa, karyawan. Value proposition-nya apa? Oh, performance-nya, quality-nya, price-nya juga bagus, accessibility-nya gampang didapat, terus nyaman. Ya. Terus channelnya kemana aja, ada gerai fisik, ada sosial media, ada Tokopedia, itu bisa buat fashion kamu. Channelnya sama. Relationship giveaway seperti itu gitu kan. Juga respon cepat pun juga itu suatu relationship ya. Terus apa namanya, kalau kita lagi ada perayaan mereka juga bisa kita undang gitu ya. Oke, bisa juga customer relationship, ya udah seperti itu, banyak soal nanti. Terus ada revenue stream. Revenue streamnya kalau dari hijab dari mana? Misalnya dari apa namanya, stand di mana, promo di mana, apa namanya, buka stand di apa namanya, bazar abri, seperti itu revenue streamnya ya misalnya. Terus konsisten transaksi penjualan ya sama, transaksi berulang, ya, terus penjualan revenue stream berasal dari situ. Mudah-mudahan kalian paham ya, maksudnya sekarang banget soalnya. Terus udah gitu
ada key aktivitasnya apa aja sih? Ada marketing, ada penjualan, mengelola pelanggan, online selling, desain produk, desain produknya apa, aktivitas kerjaku, seperti apa. Terus ada key resources di sini. Resource-nya apa aja? Misalnya ya SDM itu sendiri, ya kan? Terus perlengkapannya modalnya apa? Modalnya mesin jahit juga bisa, key resources-nya bisa SDM sama bentuk barang, bisa ya mesin jahit. Gudang juga bisa. Ya. Terus ada cost structure-nya yang gudang nggak punya gudang, kita sewa gudang itu juga maksudnya cost structure ya. Jadi pemeliharaan penyewaan gudang seperti itu, atau penyewaan galeri itu juga cost structure, jadi masuk ke structure seperti itu. Jadi kalian bukan di sini kira-kira kalau saya bikin ini apa aja yang harus di sini, jadi nanti kita bisa tahu satu-satu yang kita tangani itu ini dan ini. Terus key partnersnya, oh kamu punya langganan kain di mana, kamu piara itu langganan kain yuk, kamu beli di sana atau ternyata lebih murah daripada di sini. Nah itu key partner kamu, misalnya pabrik A, itu partnernya kamu. Terus kamu punya partner survei, karena kamu nggak bisa bikin survei sendiri, kamu nyewa anak mahasiswa ya, semester berapa itu bisa bikin survei kan, nah kamu survei dari dia, walaupun mungkin media surveinya nggak punya merek, tapi mungkin merek kampusnya. Oke. Terus partnernya bisa macam-macam lagi. Oke. Nah dari sini kita sudah desain manajemen dan bagaimana itu hubungannya dengan MC, model bisnis pas, ya. Saya berharap itu kalian dapat mempraktekannya, ya. Karena ingat, sukses bisnis itu adalah hasil usaha kalian, ya. Jangan bergantung pada orang, bergantung pada musim. Kalau misalnya ternyata kolaps, kamu menyalahi mereka, gitu kan? Kamu nggak bangkit jadinya. Tapi kalau bergantung pada diri sendiri, kamu ya Allah tentunya ya. Nah, ya kenapa bergantung pada Tuhan ya, bergantung pada doa kita atau bagaimana kita ikhtiar begitu kan tua kita seperti itu. Nah ini sukses bisnis itu hasil dari kita. Tapi kalau kita ada kolaps, berarti kita yang harus bangkit, karena kita tahu oh yakin saya yang bangkitin nih, saya yang bikin nih bisnis saya harus bangkit kembali apapun kondisi yang terjadi di luar, gitu ya. Jadi dari sini kita harus praktis make perfect. Umum praktis make perfect. So terima kasih. Saya Lilis Kurnia Widyasuti, Cemanting Art dari Global Ida. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kalian mendapat fasilitas, digunakan fasilitas ini untuk bahan kalian mulai semangat ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Jen. Terima kasih Mbak Jen. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Bu Lilis. Nah, seru banget nggak sih Liners materi yang telah dibawakan oleh Bu Lilis tadi? Kita jadi belajar banyak nih mengenai fashion design management dan bisnis model kanvas. Gimana nih Liners? Udah siap jadi fashion planner? Siap dong ya, biar lebih siap lagi, yuk belajar di Fit Academy. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, mari kita simak lebih jauh mengenai Cemanting Art. Oh ya, sepertinya sebelum muncul videonya, kita tanya-tanya dulu nih mengenai Cemanting Art. Boleh nggak sih Bu Lilis cerita lebih detail mengenai Cemanting Art itu sebenarnya apa sih Bu? Cemanting Art itu sendiri apa maksudnya, kata-katanya, kalimatnya Cemanting Art atau baik. Kalau Cemanting Art ya, Cemanting Art itu kata awalnya, kata dasarnya canting, karena awalnya kita memang bisnisnya membatik ya sebelum ke fashion.
Jadi canting yang banyak itu pating-cemantingnya, seperti itu. Jadi, saya bikin aja cemanting art, ya. Nah, seni di situ. Jadi canting-canting yang menghasilkan seni. Kedepannya ternyata saya melihat bisnis fashion itu juga ada kaitannya dengan bahan yang kita bikin, ya. Jadi bahan yang kita bikin batik, terus kedepannya ada ekoprint juga, kita garap ekoprint juga, kita kombinasikan dengan batik, lalu ke fashion seperti itu. Bukannya kita rakus, enggak ya, tapi kita justru di sini menggait SDM yang lebih banyak lagi. Jadi SDM yang kemarin cuma hanya untuk kain batik, lalu ada SDM yang untuk ekoprint, lalu ketika ke fashion ada SDM untuk jahit. Seperti itu. Nah, kita juga sebagai ownernya belajar untuk membuat pola, untuk membuat jahitan, seperti itu. Tapi tetap nanti kita kasih kewenangannya kepada tim jahit. Jadi makin banyak tim dalam jahit seperti itu, ya. Atau kita kerjasama dengan pihak lain seperti itu. Lalu gimana cara kita tetap tumbuh dan hidup? Kita coba ikut program-program pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat. Di pemerintah pusat kalian harus jeli melihat IG, ya, jeli melihat Facebook, jeli melihat media sosial lain, ya. Di sana paling banyak IG, ya, itu ada kementerian-kementerian. Biasanya yang saya kemarin lulus itu kementerian dari Kemendak, ya, Kementerian Perdagangan. Nah, itu biasanya ada hubungan kaitannya dengan fashion. Nah, kebetulan saya fashion. Kemarin ada program e-emotion, Industrial Indonesia Muslim Fashion gitu ya, itu kita masuk, itu dikurasi dulu, se-Indonesia dikurasi, terus nanti produk kita difoto, dilihat, terus dikirim, kayak gitu kan, nanti lulus apa tidak, nanti kita jadi pameran. Begitu juga dengan AKI. AKI itu Apresiasi Kreasi Indonesia dari Kementerian Pariwisata. Jadi, lalu di situ ada BBKB, Balai Besar Kerajinan Batik di Jogja. Dari Kemenperin juga follow di situ karena ada pembuatan pewarnaan alam, seperti tadi cara membuat batik. Jadi sewaktu-waktu kita bisa aja fashion kita bikin sendiri, nggak masalah ya. Walaupun kita mungkin lebih baik kerjasama karena kita di sini banyak kan dari kementerian-kementerian mengutamakan komunitas. Mengutamakan komunitas kerjasama seperti itu. Lalu dari fashion ini kita kan otomatis ketika lulus kurasi dikasih wadah untuk stand, ya, untuk stand pameran di mana-mana, misalnya di Jakarta, di Semarang, bahkan ada di Lampung seperti itu. Jadi kita expand. Yang senang siapa selain kita? Yang senang selain keluarga kita. Yang senang adalah keluarganya para pekerja kita otomatis. Jadi mindset kita dalam berbisnis bukan untuk keuntungan pribadi, tapi mindset kita dalam berbisnis, keuntungan, manfaat untuk rata-rata, untuk orang sekitar kita. Itu insya Allah cepat mengijabah. Ya, jadi pelan-pelan saja tarik nafas, kalian mau bisnis apa, kira-kira lihat-lihat, oh kalian masih kuliah, nggak masalah, justru dari zaman kuliah ini, brand kalian udah mulai dikenal orang, sehingga ketika kita udah selesai kuliah, brand kita udah lepas landas tuh sebelumnya jadi lancar. Ada pertanyaan? Baik Bu, wah menarik banget ya mengenai cemanting art ini. Mohon maaf sebelumnya Bu, mungkin kita simak video dari cemanting art dulu Bu. Baik, terima kasih. Saya, Lilis Kurnia Widyastuti dari Cemanting Art Purbalingga dengan kriya, ekoprint dan batik dari pewarnaan alam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kementerian Industri atas diperkenankannya kami mengikuti acara e-emotion dengan kurasi yang netral. Kami mendapatkan manfaat perluasan dari pemasaran tidak hanya lokal tapi
luar daerah dan juga insya Allah ke luar negeri. Semoga acara ini dapat berkembang terus dan diikuti oleh IKM-IKM seluruh Indonesia. Wah, menarik banget ya, Liners. Nah, mungkin Liners yang tertarik dengan produk Cemanting Art ini bisa melihat lebih jauh di Instagram Cemanting Art Studio. Mungkin dari Bu Lilis mau dijelasin sedikit tentang Cemanting Art lagi, Bu. Iya, jadi Cemanting Art ini kita coba bawakan kearifan lokal, ya, dibawakan kearifan lokal dari motif batiknya menjadi fashion. Jadi ketika kearifan lokal kita angkat, ya otomatis daerah kita sendiri keangkat. Nah, itu kan jadi kita pejuang, ya walaupun pejuang dari lokal, insya Allah dunia. Di tempat lain banyak juga kearifan lokal. Nah, kita juga bisa angkat kearifan lokal itu, ya misalnya motif-motif dari Kalimantan seperti itu kita kerjasama dengan mereka begitu ya, mungkin mereka punya batiknya atau punya bahannya tapi kita bisa bikin fashionnya ya pakai brand kita seperti itu, bahwa brand kita bisa loh kerjasama dengan para produsen kain dari luar daerah. Jadi tapis Lampung seperti itu, oh kita nggak punya dana tapis Lampung mahal ya, nggak masalah, kita cari bisa kasih sponsor. Terus namanya kearifan lokal itu penting. Kenapa? Karena Indonesia ini jangan hanya terkenal negara berkembang saja, berkembang terus ya, tapi jadi kita harus punya sumber daya manusia dari dalam diri kita yang untuk mengembangkan fashion, biar kita fashionnya itu bisa masuk ke New York, ke Paris, dan lain-lain seperti itu. Ya, step by step lah, insya Allah kalian bisa kok. Ya, jangan lupa itu ada apa namanya program NYDC ya kalau nggak salah itu apa namanya program yang FMOV gitu ya apa ya kalau nggak salah itu. Nah itu untuk kalian yang masih di bawah 35 tahun. Sering-sering aja bikin desain lalu coba aplikasikan. Ya, desainnya itu bisa kalian lihat secara ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Tapi jangan tiru plak-plak ya, jadi modifikasi aja. Ya, karena kalau di dalam kementerian apa ya, Haki ya, di Haki, bukan Haki. Kementerian hak merek lah. Di Kemenkumham ada hak merek, ada hak cipta ya. Nah, itu beda. Nah, di dalam hak cipta itu kalau kita patenkan, kalau ada orang yang bikin merek, kalau ada yang bikin motif sama dengan kita bisa apa namanya diusut, maksudnya dibanding seperti itu ya, bisa kita ajukan ke pengadilan seperti itu. Jadi bisa itu cuma untuk kita doang motifnya seperti itu. Bahkan mungkin motif baju tertentu yang belum ada di tempat lain seperti itu, motif desainnya. Lalu Cemanting Art ini juga apa namanya kerjasama dengan para ekoprinter, para pembatik di lokal seperti itu, dan kerjasama dengan dinas perpustakaan untuk mengajarkan batik, mengajarkan fashion seperti itu. Ya silakan kalau ada yang bertanya. Wah, menarik banget Ibu. Sebelumnya untuk liners yang tertarik mengulik lebih jauh nih tentang Cemanting Art ini mungkin bisa langsung pantengin akun Instagram Cemanting Art Studio. Dan liners, Jen ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa mengisi link presensi sebagai syarat untuk sertifikat. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Bagi liners yang ingin bertanya bisa langsung saja mengaktifkan fitur raise hand atau jika ada kendala bisa langsung saja menulis pertanyaan di kolom chat Zoom. Jangan tunggu ya liners. Wah, sebenarnya
Sepertinya ada Mas Niki nih. Oke, Mas Niki bisa langsung di-unmute aja untuk pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya sudah diperbolehkan untuk bertanya. Halo, halo Bu Lilis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niki Christian. Saya mau izin bertanya, Bu. Melihat materi tentang BMC yang tadi itu sejujurnya sangat menarik dan memberikan insight yang sangat baru ya, Bu. Terutama dalam saat membangun sebuah bisnis ya, Bu ya. Tapi saya cukup penasaran nih Bu, kalau sekira-kira sepenting apa Bu BMC saat ingin membangun sebuah startup gitu, atau saat ingin memulai suatu bisnis Bu? Kira-kira apakah dia bisa memiliki BMC bisa memiliki dampak yang signifikan saat kita mengonsep suatu bisnis Bu? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak Bu. Jadi dalam BMC itu sendiri kita berarti punya data, ya, punya dokumentasi, di mana kita mulai beranjak, ya, untuk bergerak. Jadi memang akan sangat signifikan ketika kita mulai di luar fokus, kita lihat kembali BMC kita seperti itu. Oke, ternyata BMC kita ini ada pattern-nya kan di situ. Nah, kita harus kembali fokus. Jadi dari jangan keluar dari target-target yang ada di situ. Kalau memang mau berkembang nggak masalah, satu alur. Cuman misalnya penambahan misalnya penambahan apa resources gitu misalnya ya. Ternyata kita SDM-nya nggak hanya SDM penjahit yang biasa gitu ya, tapi ternyata SDM penjahitnya itu kita bisa bekerja sama dengan inklusi. Jadi ada WLK atau ada FLB ya, misalnya yang dia juga belajar jahit, ada belajar jahit ya. Oh, tadinya kita nggak masukin tuh ke resources, ya kita masukin sekarang. Nah, nggak apa-apa, tapi itu kan masih dalam satu area, satu fokus yang sama, nggak apa-apa. Jadi kita tetap beranjak dari situ, nggak kemana-mana. Itu Mas Christian. Mas Niki ya. Ada lagi? Sebentar. Baik, Mas Niki, apakah jawabannya cukup menjawab untuk pertanyaannya? Oh ya, sudah sangat menjawab. Terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, makasih. Ada lagi? Baik, terima kasih Mas Niki dan Ibu. Mungkin yang bagi liners yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau mungkin langsung saja tulis di kolom chat ya. Mungkin masih bingung kali ya, apa sih yang harus ditanyakan seperti itu? Ya, jangan malu-malu. Bertanya itu nggak salah. Kalaupun pertanyaannya kira-kira nggak itu nggak apa-apa. Berarti kan kalian sedang mau apa yang sampaikan. Yuk, angkat tangannya, guys. Yuk. Apalagi sibuk bikin ya? Bener nih, saya sediakan 5 giveaway untuk kalian bikin BMC dari apa sih yang akan kalian bikin produk passionnya. Ada yang ditanya nggak dari yang poin-poin tadi? Yang ABCD tadi? Ayo, ada yang bertanya? Monggo. Ayo. Apa? Misalnya? Ah ya. Oke Bu, sepertinya ada pertanyaan nih di kolom chat. Saya bacakan ya Bu. Halo Kak, saya Herlina dari Borobudur. Bagaimana Ibu langkah-langkahnya agar bisa ikut forum fashion dimanapun seperti Ibu? Baik. Untuk forum fashion itu ada banyak. Misalnya ada Indonesian Fashion Chamber, IFC. Ya, di situ ada IFA,
IPA itu Indonesian Fashion Art. Ada lagi IDE, Indonesia Designer Eco Printer. Ya. Masing-masing itu ada IG-nya. Kalian bisa tanya jawab di situ apa saja syaratnya untuk masuk. Seperti itu, ya. Bahkan ada juga kalau kalian masuk ke BLK, kamu di Borobudur ya, kamu ada BLK kan di daerah kamu yang dikondisikan oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, tanya dengan Dinas Tenaga Kerja kalau BLK pelatihan jahit itu ada grupnya, dan nanti di grup itu nanti akan ada disebarluaskan. Nah, di situ ada kelompok-kelompok fashion. Nah, misalnya kelompok fashion IFC akan mengadakan apa, gitu kan? Nah, itu berarti ini ada kontak numbernya tuh, itu bisa dihubungi. Ada lagi misalnya BLK-nya dari Dinas Tenaga Kerja yang di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Kalian bisa ke BLK di sana, tenaga kerja di BLK pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja di Semarang, provinsi ya. Tanya gimana saya cara pelatihan. Nah, di situ nanti biasanya kalau udah pelatihan di sana juga akan kasih event-event, kalian ikut ini, kalian ikut itu. Nah, itu juga udah group fashion berarti kan. Kalian juga udah group fashion. Terus ada lagi group fashion lain yang kalian bisa pilih. Tapi hati-hati ketika kita memilih grup fashion, itu nggak boleh dua biasanya. Kalau udah satu, dia nggak boleh ke IPA, IPA nggak boleh ke IPA, misalnya seperti itu. IDI juga seperti itu. Jadi kita harus satu. Atau kalian mau bikin sendiri nggak masalah, bersama teman-teman kampus kamu. Nggak masalah, kamu bikin dulu startup kamu sendiri. Nanti kamu bisa difasilitasi sponsorship, bikin di NIB-nya, seperti itu legalisasinya. Terus kamu bikin rekrut lagi teman-teman kamu, makin besar, kamu bikin ADART-nya. Nah, begitu. Ya, ada lagi? Oke, untuk Mbak Herlina, atau apakah cukup menjawab, Mbak? Alhamdulillah. Oh iya, Bu, masih ada satu pertanyaan lagi nih, Bu, di kolom chat. Saya bacakan ya, Bu, dari Mbak Hanifia. Halo, Bu Lilis. Perkenalkan, saya Hanifia. Saya izin bertanya, kalau untuk pemula banget nih, manajemen mana sih yang mesti didahulukan ya, Bu? Seperti itu, Bu. Manajemen mana yang harus didahulukan? Iya, saya ulang pertanyaannya. Saya izin bertanya, kalau untuk pemula, manajemen mana sih yang harus didahulukan pengerjaannya gitu, Bu? Mungkin dari pertanyaan Mbak Hanifi ya. Jadi kalau dari 20 manajemen tadi, kan kita mau bahasnya fashion design. Ya, fashion design. Jadi kita bahasnya ke ini aja, ke yang 5 tadi itu ada produk, desain produk, ada desain brand, terus ada juga desain produk dan brand, terus ada desain manajemen dari service, ada desain manajemen dari bisnis. Nah itu, kita fokusnya ke itu aja. Jadi produk dulu, baru brand, terus penggabungan keduanya, baru service, baru bisnis. Gimana model bisnisnya? Kira-kira bisa menjawab, nanti kan dikasih ya. Apa presentasinya. Yang 5 tadi poinnya. Ya, tadi pertanyaannya siapa? Enggak, tolong. Dari Mbak Hanifi ya, Bu. Mbak Hanifi. Tadi udah berapa orang yang bertanya ya? Saya beri salah satunya apa? Jadi kurang lebih ada 3 orang, Bu. Ya. Tolong dicatat nama-namanya ya. Yang 3 orang tadi ya. Oke. Dua lagi itu dari ini loh, dari kumpulan BMC loh ya. Siapa yang berani ngumpulin BMC-nya? Saya tambah deh. Saya tambah ya. 2 pertanyaan. Nanti buat giveaway. Nanti untuk yang BMC-nya saya tambah 2 hadiah lagi.
Jadi 7 surveinya. Yang kirim BMC nanti saya kasih 2 orang. Terus yang pertanyaan ini semua saya kasih 5 orang dari 5 penanya. 2 penanya lagi. Oh, ini Alif. Latif. Sebentar, Bu. Iya, ada pertanyaan lagi. Kan kerja, ada yang ekoprint, bagaimana Bu Lilis? Coba lihat pertanyaannya gimana pertanyaannya. Pertanyaannya saya baca sendiri. Saya tanyakan kerja ada yang ekoprint bagaimana Bu Lilis. Nah, begini. Latif Aji ini ternyata ini Latif Aji. Jadi murid inklusi. Jadi dimaklumkan ketika kalimatnya tidak disusun karena dia inklusi, kalau nggak salah dia itu tunarungu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kerja yang ada di ekoprint itu bagaimana misalnya? Oh ya, maksud saya tahu paham. Jadi ekoprint itu ada sumber dayanya juga, yaitu manusia ya, terus kain, terus daun. Bentar. Ini ada daunnya, daun seperti ini, kelihatan daun, ya, daun ataupun bunga. Jadi itu ada caranya sendiri. Nah, bisa dijual, ya, dijual. Nanti Latif bisa ikut bantu. Latif nanti nomor teleponnya coba dimasukkan ke Mbak Jian ya. Itu nanti dapat giveaway juga. Tadi yang nanya-nanya tadi nomor teleponnya kasih ke Mbak Jian ya. Soalnya nanti saya butuh alamatnya sih. Oke? Nah, ya, berikutnya. Oke, baik. Untuk Liners, jangan lupa untuk memberi nomor ponsel yang tadi bertanya ya, agar dapat mengirim alamat untuk dikirim hadiah dari giveaway-nya, dari Bu Lilis. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Liners Helen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya. Gimana terus berkembang dan maju? Bu Lilis. Ya, terima kasih. Siapa nanya tadi? Sylvie? Helen, Bu. Ellen, ya. Bagaimana agar terus bertahan, berkembang? Salah satu aja yang tadi, dari 5 tadi. Produk, brand, service, dan bisnis. Dari 5 ini tadi jawabannya apa kira-kira yang buat kita bertahan? Tadi fashion design-nya ya. Fashion design management ada produk, ada brand, ada bisnis. Kira-kira mana jawaban dari salah satu dari 5 ini yang bisa membuat produk kita itu bertahan dan berkembang terus? Salah satu aja. Ayo, di chat. Siapa yang bisa jawab? Chat. Jawabannya? Ya, betul. Tulis servis di sini ya. Hari ini coba nomor teleponnya, itu pun bentuk produk kita jelek ataupun buruk, terus apa ya, bukan buruk, dari segi riset dan development ternyata masih belum mumpuni, tapi kita udah keluarkan misalnya ya. Nah, dengan adanya si servis ini yang membuat kita itu akan terus berlangsung, karena dengan servis ini kita jadi tahu pelanggan merasakan bagaimana. Jadi kita memperbaiki diri, terus bikin lagi rilis produk baru, atau produk yang lama diperbarui, terus diperbaiki, seperti itu. Jadi nanti kita akan tetap bertahan, berkembang.
ya, jadi service desk. Ya, tadi udah ada pertanyaan siapa aja ya? 5 udah? Ditambah 6 yang jawab ya. Satu lagi, satu. Oke, Bu, terima kasih. Baik, Mbak Renita bisa langsung di-unmute aja buat menyampaikan pertanyaannya. Halo Mbak Jian dan Ibu Lilis. Jadi, Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, untuk perbedaan antara key partners dan key activities serta key resource itu yang membedakan itu apa ya, Bu? apa aja tadi tolong dicek tulisannya apa? Key partners, terus Key partners, key activities, sama key resource itu yang membedakan apa ya, Bu? key partners, key activity sama key resources. Jadi kalau Iya, Bu. ya, key partner, key activities ya, aktivitas kita tuh ngapain? Bikin apa? Bikin produk, ya kan? Nah, produknya apa aja tuh? Ya, produknya hijab, produknya baju, misalnya baju apa namanya? Oh, jas hujan saja, fashion hujan itu kan? Itu namanya key resource. Key apa tadi? Activities, ya. Nah, sekarang key resources. Nah, key resources itu sumber dari bahan-bahan kita dari mana resourcesnya. Kan ada kain-kain itu ada pemasok ya. Jadi pabrik juga harus dimasukkan pemasok kain lah. Kalian punya kayak saya misalnya, saya punya langganan Bima Kunting dari Jogja, ya. Bima Kunting dari Jogja. Ada Perbain di Purwokerto, gitu ya. Jadi toko kain. Nah, itu juga key resources. Terus key resources-nya SDM jahit dari apa namanya si penjahit yang apa namanya konveksi juga bisa, atau penjahit yang perorangan itu juga key resources, ya seperti itu. Terus sumber dana juga ada, misalnya resourcesnya sumber dananya dari mana itu juga termasuk key resources. Nah, terus apa tadi key partner. Key partnersnya. Ya, key partner yang saya jelaskan tadi bukan SDM, tapi partner kita dalam berdagang, dalam bermarketing. Ya, misalnya sebelum bermarketing, meriset dan development nggak bisa mensurvei karena kita nggak punya ilmu, ya. Atau kampus itu biasanya ada proyek-proyek survei. Nah, bisa minta ke dosen atau prodinya di sana, Pak, untuk mahasiswa semester sekian kan biasanya ada kajian survei. Saya minta tolong mereka mensurvei bagaimana produk saya untuk sebelum saya rilis produk saya, gitu. Ya, minta mereka. Bisa. Kalau di mahasiswa biasanya nggak sewa, tapi kalau misalnya di perusahaan sewa. PT yang namanya PT Resource and Development dibagi partner. Ternyata dengan Tokopedia kita bukan tempat jualan ya, tempat jualan ada lagi Tokopedia, tapi sebenarnya Tokopedia juga kita berhubungan dengan mereka untuk program-program kita khusus. Nah, itu juga jadi key partner. Gitu. Kira-kira jelas Sudah sangat jelas sekali, Ibu. Saya sudah bisa memahami untuk jawaban yang telah diberikan dari Bu Lilis. Terima kasih banyak, Ibu. Kami. Jadi nanti bisa dilihat ya Mbak-mbak semua, Mas-mas semua, contoh-contoh saya tadi dari materi yang sudah di-download ya. Bisa juga dicari contoh dari bisnis, contoh BMC fashion, contoh BMC apapun di Google. Itu nanti keluar semua. Jadi nanti kamu bisa sebagai ininya apa namanya pembanding. Nah, ini saya minta nanti ada 2 yang dapat giveaway dari saya. Kalian masukkan BMC kalian ke salah satu nomor panitia ya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Lilis.
Sebelumnya, mohon maaf karena ada keterbatasan waktu, sepertinya sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab kali ini. Kalau begitu, bisa kita akhiri sesi tanya jawab dan beralih pada sesi berikutnya. Liners, Jian mau mengingatkan kembali kepada Liners untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baik, sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat sebagai bentuk tanda terima kasih kami dari tim Fit Academy kepada Bu Lilis. Baik, sepertinya ada kendala dari tim Fit Academy. Kita lanjut saja langsung di sesi dokumentasi bersama. Yuk, diharapkan kepada Liners mungkin bisa on cam terlebih dahulu ya. Dan untuk tim Fit Academy mungkin bisa bersiap. Halo, baik. Kepada teman-teman semua bisa on cam terlebih dahulu ya, karena kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Silakan teman-teman yang belum on cam. Silakan teman-teman yang belum on cam. Masih ditunggu. Baik, kita mulai ya. Dari slide yang pertama, saya mulai. Mohon maaf. Tunggu sebentar. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Baik, yang halaman selanjutnya, halaman kedua, saya mulai. 1, 2, 3. Baik, untuk halaman selanjutnya, halaman ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk halaman pertama saya akan ulang sekali lagi. Baik, silakan siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, sudah saya kembalikan ke Mbak Jian. Baik, sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat sebagai bentuk tanda terima kasih kami dari tim Fit Academy kepada Bu Lilis karena telah berkenan untuk mengisi materi pada webinar series ketiga kali ini. Untuk tim Fit Academy mungkin bisa langsung mendokumentasikan. Oke, baik. Kepada Bu Lilis, saya akan mulai mengambil dokumentasinya, Bu. 1, 2, 3. Baik, sudah, Bu. Matanya nggak merem ya? Enggak, Bu. Atau mau sekali lagi, Bu? Oke, sekali lagi deh. Ya, baik. 1. Oh, mohon maaf. Sepertinya ada kendala. Oke, baik.
1, 2, 3. Oke, aman Bu. Saya kembalikan ke Mbak Jian lagi. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu, oke, sekali lagi terima kasih kepada Bu Lilis serta Liners yang sudah bisa hadir di acara webinar pada pagi hari ini. Saya ingatkan kembali untuk mengisi link presensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Liners yang kepo tentang topik terkait bisnis fashion bisa melihat timeline berikut ini ya. Untuk tim Fit Academy, mungkin bisa langsung. Nah, bagi liners yang kepo nih tentang topik terkait bisnis fashion, bisa langsung melihat timeline berikut ini, atau mungkin bisa langsung mengikuti Instagram Fit Academy dengan username fitacademy_2022. Untuk timeline terdekat, akan ada webinar series keempat bertajuk Mendesain dan Mengembangkan Produk Fashion yang Dicintai Customers, yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu di minggu depan. Jangan tunggu partisipasinya ya, Liners. Dan sampai jumpa pada rangkaian webinar selanjutnya hanya di Fit Academy by Fitinline. Mohon maaf atas kesalahan serta kendala yang terjadi di webinar kali ini. Kian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Dan apa namanya, Bu Sofi, mohon tetap tinggal di tempat dulu untuk kita foto bersama ya. Bagian tolong dibantu, bagian ada 2 ibu-ibu yang pakai batik, jangan lift dulu, nanti foto bersama lagi, sekali lagi dengan materi ya, karena saya ada laporan untuk organisasi. Baik, Ibu. Ya, Nanti baik. baik untuk peserta lain mungkin bisa langsung meninggalkan room Zoom, dan untuk apa ya, yang disebut sama Bu Lilis tadi mungkin bisa tetap tinggal di room Zoom untuk sesi dokumentasi berikutnya. Terima kasih. Bagian Baik, Ibu. iya, yang lain Pak. Saya tadi Mas Syari, saya WA tadi. Oh iya Bu. Tadi ada 2 orang ya Bu?